Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, tinggal seorang pria sederhana bernama Joko. Setiap pagi, ia mendorong gerobak baksonya menyusuri jalanan kecil yang dipenuhi rumah-rumah berhimpitan. Suara khas mangkuk beradu dengan sendok menjadi panggilan akrab bagi anak-anak sekolah dan para tetangga yang sudah terbiasa dengan kehadirannya. Joko dikenal ramah, senyumnya tidak pernah lepas, meski peluh sering menetes di keningnya karena teriknya matahari. Di rumah sederhana itulah Joko tinggal bersama istrinya, Lela. Rumahnya mungil, berdinding tembok dengan cat yang mulai pudar. Listrik kadang biarpet dan suara motor tua tetangga selalu terdengar jelas. Namun bagi Joko, semua itu sudah cukup. Ia percaya kebahagiaan tidak diukur dari luas rumah, melainkan dari hati yang saling menguatkan. Sayangnya, Lela tidak sepenuhnya berpikir demikian. Lela adalah perempuan yang cantik dengan penampilan selalu rapi. Ia senang jika ada teman lama yang memuji kecantikannya. Tetapi di balik senyum yang ia tunjukkan ke orang lain, hatinya sering merasa resah. Setiap kali ia melihat suaminya mendorong gerobak bakso, ada perasaan malu yang diam-diam tumbuh. Apalagi ketika teman-teman lamanya dari sekolah atau lingkungan kerja lewat dan melihatnya. Lela kerap membandingkan hidupnya dengan teman-teman yang kini bersuami mapan. Joko tidak pernah menuntut apapun. Setiap pulang berjualan, ia selalu menyisihkan sedikit uang untuk membeli buah atau lauk kesukaan Lela. Ia berharap hal-hal kecil itu membuat istrinya bahagia. Ia sering berkata dengan suara lembut, "Yang penting kita makan dari hasil keringat sendiri. Besok pasti bisa lebih baik." Tetapi kata-kata sederhana itu justru membuat Lela merasa makin jauh dari impian yang ia bayangkan. Suasana rumah tangga mereka kerap hening. Bukan karena tenang, melainkan karena ada jarak yang tidak diucapkan. Joko berusaha menutup mata, seakan tidak sadar bahwa istrinya sering melamun di teras rumah sambil menatap kosong ke jalanan. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda, tapi ia memilih percaya. Dalam hatinya, Joko yakin bahwa kesetiaan dan kerja keras suatu saat akan berbuah manis. Hari-hari berjalan demikian. Pagi, siang, malam, Joko dengan setia mendorong gerobaknya. Ia tidak peduli hujan turun atau panas terik membakar. Baginya bakso bukan sekedar dagangan, melainkan jembatan untuk menghidupi orang yang ia cintai. Namun tanpa ia sadari, benih-benih keretakan rumah tangga sudah tumbuh. Dan benih itu akan segera tumbuh menjadi badai besar yang mengguncang hidupnya. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga dan suara azan maghrib menggema, Joko berhenti di sebuah tikungan untuk melayani pelanggan tetapnya. Seorang bapak parubaya yang sudah bertahun-tahun menjadi langganan, duduk di bangku kayu, menunggu semangkuk bakso panas. Biasanya mereka hanya berbincang ringan, seputar harga cabai yang naik atau kabar tetangga yang pindah rumah. Namun kali ini, nada suara sang pelanggan terdengar berbeda. Dengan lirih, sambil menundukkan wajah, Batak itu berkata, "Jok, maaf kalau aku lancang. Aku cuma kasihan sama kamu. Beberapa kali aku lihat Lela bonceng dengan seorang pria muda pas kamu lagi jualan malam." Tangan Joko yang sedang menuang kuah panas bergetar. Hatinya seperti dihantam batu besar. Suara desis kuah bakso yang menetes ke mangkuk terasa lebih keras daripada biasanya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi lidahnya keluh. Senyum tipis yang ia paksakan hanyalah cara untuk menutupi badai yang bergemuruh di dadanya. "Ah, mungkin cuma salah lihat, Pak," jawabnya singkat, mencoba meredam kegelisahan. Tapi di hatinya, kata-kata itu seperti pisau tajam yang menancap dalam. Ia tahu pelanggan itu bukan tipe orang yang suka membuat cerita palsu. Malam itu, Joko tetap mendorong gerobaknya seperti biasa, tetapi setiap langkah terasa berat. Bayangan wajah Lela terlintas di kepalanya berulang kali. Ada rasa sakit, kecewa, sekaligus tidak percaya. Benarkah istri yang ia cintai, yang selalu ia beri hasil jerih payahnya, diam-diam berbuat hal yang menusuk dari belakang? Namun Joko bukan tipe lelaki yang mudah terbakar amarah. Sepanjang jalan pulang, ia hanya menunduk, menahan perasaan campur aduk.
Sesampainya di rumah, ia masih sempat menyiapkan sepiring makan untuk Lela, seolah-olah tidak ada apa-apa. Senyumnya tetap sama, meski dalam hatinya retakan mulai terbentuk. Di sisi lain, Lela tampak biasa saja. Ia menerima makanan itu tanpa banyak bicara, lalu sibuk dengan ponselnya. Joko memperhatikannya diam-diam, menahan rasa ingin bertanya, tetapi ia memilih bungkam. Bagi Joko, marah tidak akan membawa jawaban. Ia percaya bahwa waktu akan membuka kebenaran. Sejak malam itu, tatapan Joko pada Lela tidak lagi sama. Ia berusaha menahan diri, tetapi hatinya terusik setiap kali istrinya keluar rumah tanpa alasan jelas. Ada tanya yang membesar dalam pikirannya. Sebuah tanya yang tidak berani ia ucapkan. Ia hanya bisa menatap punggung Lela yang semakin asing baginya, sambil bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus berpura-pura tidak tahu? Hari-hari setelah kabar itu terasa panjang bagi Joko. Setiap kali ia mendorong gerobaknya, ia merasa ada beban yang lebih berat dari sebelumnya. Bukan hanya gerobak kayu dan isi bakso di dalamnya, tapi juga beban pikiran yang terus menghantui. Kata-kata pelanggan itu berulang kali terngiang di telinganya. Namun, Joko tetap memilih diam. Ia sadar, jika ia marah atau ribut dengan Lela, maka rumah tangga mereka hanya akan pecah seketika. Dan Joko bukan tipe pria yang ingin menyelesaikan masalah dengan teriakan. Ia percaya ada jalan lain yang lebih bijak. Maka ia mulai mengubah langkahnya. Joko memutuskan untuk tidak lagi berjualan sampai larut malam. Biasanya ia pulang hampir tengah malam, kini ia memilih berhenti lebih awal. Sisa waktu malam ia gunakan untuk mencari informasi baru. Ia mendengar dari seorang teman tentang komunitas UMKM di kelurahan, sebuah tempat di mana orang-orang kecil seperti dirinya bisa belajar cara mengembangkan usaha. Awalnya Joko ragu, ia hanyalah penjual bakso keliling. Apa mungkin dirinya pantas duduk bersama mereka? Tetapi rasa ingin maju mengalahkan keraguannya. Malam berikutnya, Joko datang ke balai kelurahan. Di sana ia disambut ramah oleh pengurus. Suasananya sederhana. Beberapa orang membawa produk dagangan mereka, mulai dari keripik singkong hingga kue basah. Joko memperkenalkan diri dengan rendah hati. Ia berkata, "Saya cuma jualan bakso keliling, tapi saya ingin belajar supaya bisa lebih baik." Sejak saat itu, Joko rutin mengikuti pertemuan. Ia belajar hal-hal baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, tentang cara membuat pencatatan keuangan, strategi pemasaran sederhana, sampai trik memanfaatkan media sosial untuk promosi. Perlahan pandangannya tentang usaha berubah. Ia mulai mencatat pembelian bahan, menghitung keuntungan dengan lebih rapi, bahkan mulai merancang ide agar baksonya bisa dipesan lewat pesan singkat. Setiap kali pulang dari pertemuan, Joko membawa semangat baru. Ia memang masih memendam luka di hati karena sikap Lela yang kian dingin, tetapi di balik itu ia menanam tekad. Jika benar rumah tangganya suatu hari runtuh, setidaknya ia sudah menyiapkan pijakan kuat untuk dirinya sendiri. Lela tidak pernah tahu apa yang sebenarnya dilakukan Joko sepulang jualan. Baginya, Joko hanyalah pria yang sibuk dengan gerobaknya. Ia tak peduli Joko belajar apa atau bertemu siapa. Dan disitulah letak kekeliruannya. Lela tidak menyadari bahwa diam-diam Joko sedang menata strategi. Sebuah langkah pelan namun pasti yang kelak akan mengubah jalan hidup mereka sepenuhnya. 6 bulan pun berlalu. Perubahan kecil yang Joko lakukan mulai tampak hasilnya. Dari yang awalnya hanya mendorong gerobak keliling tanpa arah, kini ia sudah punya sistem baru. Pelanggannya bisa memesan bakso lewat pesan singkat. Bahkan beberapa anak muda di kampungnya senang memotret mangkuk bakso dengan tambahan topping yang unik, lalu mengunggahnya ke media sosial. Nama bakso Jokona perlahan muncul di lini masa warga sekitar. Puncaknya, satu hari Joko mendapatkan kabar gembira. Proposal usahanya yang ia ajukan lewat program bantuan dana RT diterima. Ia mendapat bantuan untuk memperbarui gerobak sekaligus modal tambahan. Saat gerobak barunya datang, lengkap dengan cat mengkilap dan branding sederhana, bertuliskan Bakso Jokona, Joko hampir tak percaya.
Ia menyentuh tulisan itu dengan mata berkaca-kaca, seolah menegaskan pada dirinya sendiri bahwa perjuangan tak pernah sia-sia. Hari pertama berjualan dengan gerobak baru, suasana berbeda sekali. Anak-anak muda berkerumun karena penasaran. Mereka menyukai konsep Joko yang kini lebih bersih, lebih rapi, dan terlihat modern. Tidak hanya itu, beberapa pelanggan memotret gerobaknya dan menyebarkan di grup warga. Dalam hitungan hari, Joko bukan lagi sekedar tukang bakso keliling. Ia mulai dikenal sebagai UMKM yang kreatif. Meski demikian, kebahagiaan itu terasa setengah bagi Joko. Di rumah, Lela masih bersikap dingin. Ia jarang menyapa, jarang memuji. Bahkan ketika gerobak baru itu diparkir di depan rumah, Lela hanya melirik sekilas sambil berkata, "Ya, tetap aja tukang bakso." Kata-kata itu seperti air es yang menyiram bara semangat Joko. Namun Joko memilih diam, menelan pahit sendiri. Di luar, kehidupannya berubah. Ia mulai diundang ke acara kecil-kecilan di kelurahan untuk berbagi pengalaman. Bahkan pernah ada media lokal yang menulis kisahnya sebagai inspirasi warga. Joko hanya tersenyum, merasa semua itu masih langkah awal. Ia tak ingin berbangga diri terlalu cepat, sebab masih banyak yang harus ia buktikan. Namun di dalam rumah, pertengkaran kecil sering pecah. Lela makin sering membandingkan hidupnya dengan teman-teman yang bersuami pegawai kantor atau pengusaha besar. Joko menahan diri, tidak pernah sekalipun ia meninggikan suara. Dalam hatinya ia berkata, "Biarlah, waktu yang akan menjawab." Gerobak baru itu bagi Joko bukan hanya alat dagang. Itu adalah simbol harapan, bukti bahwa ketekunan dan kesabaran bisa melahirkan perubahan. Dan tanpa disadari Lela, simbol itulah yang kelak menjadi saksi titik balik kehidupan mereka. Hari itu, langit mendung ketika Lela duduk di ruang tamu dengan wajah masam. Joko baru saja pulang dari acara UMKM di kelurahan, membawa kabar bahwa namanya mulai dilirik sebagai salah satu pedagang inspiratif. Ia ingin berbagi cerita gembira. Tetapi sebelum sempat bicara, Lela justru menghela napas panjang. "Aku nggak sanggup lagi, Jok," ucapnya dingin. Joko menoleh, keningnya berkerut. "Apa maksudmu?" tanyanya hati-hati. Dengan tatapan tajam, Lela berkata, "Aku malu, Jok. Malu jadi istrinya tukang bakso. Teman-temanku sering ledek. Mereka bilang suamiku cuma keliling dorong gerobak. Aku nggak tahan dipandang rendah terus." Kata-kata itu menghantam hati Joko bagai petir. Semua peluh, semua kerja keras, dan semua cinta yang ia tuangkan selama ini terasa tak berarti. Joko menatap Lela lekat-lekat, berharap ada guratan penyesalan di wajah istrinya. Tetapi yang ia lihat hanyalah kebekuan. Hening beberapa saat. Hanya suara motor lewat di depan rumah yang memecah suasana. Lela melanjutkan, "Aku mau cerai. Aku butuh hidup yang lebih layak, Jok. Aku nggak bisa terus-terusan begini." Dada Joko bergetar hebat, tetapi ia menolak memperlihatkan rapuhnya. Dengan suara yang tenang, namun tegas, ia berkata, "Kalau itu yang kamu mau, silahkan. Tapi ingat satu hal, semua cicilan rumah, semua cicilan motor, semuanya atas nama aku. Kamu boleh pergi, tapi kamu tidak bisa bawa itu." Lela terdiam sejenak, lalu bangkit dan berjalan masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Malam itu, suasana rumah semakin dingin. Tak ada obrolan, tak ada senyum, hanya suara jam dinding berdetak, seakan menghitung mundur kepergian Lela. Beberapa hari kemudian, Lela benar-benar meninggalkan rumah. Ia pergi bersama pria yang selama ini sering memboncengkannya. Tetangga hanya bisa berbisik-bisik, sebagian menyayangkan, sebagian lagi mencibir. Joko tetap berjalan dengan kepala tegak, meski hatinya hancur berkeping-keping. Di hadapan orang banyak, Joko masih ramah dan tersenyum. Tetapi di balik senyum itu, ada luka yang dalam. Malam-malamnya kini hanya ditemani suara sepi dan lampu gerobak yang redup. Ia menahan sakit tanpa pernah mengumbar, meyakinkan dirinya bahwa badai ini hanyalah bagian dari perjalanan. Dan dalam hatinya, ia berjanji, suatu hari ia akan membuktikan bahwa harga dirinya lebih tinggi daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Waktu berlalu.
Tahun berganti. Kehidupan Joko perlahan menanjak. Gerobak barunya semakin dikenal. Bahkan pesanan bakso Priorber yang ia kembangkan membuat usahanya stabil. Ia kini tidak lagi sekadar tukang bakso keliling, tetapi sudah menjadi pengusaha kecil yang diperhitungkan. Meski masih sederhana, langkahnya lebih kokoh dari sebelumnya. Suatu pagi, Joko diundang untuk ikut bazar UMKM tingkat kecamatan. Acara itu cukup besar, diadakan di lapangan terbuka dengan tenda-tenda berjajar rapi. Ada stand makanan, minuman, kerajinan tangan, dan produk lokal lainnya. Joko datang dengan penuh semangat, membawa gerobak bakso Jokona yang kini tampak semakin menarik dengan banner besar di sampingnya. Tak disangka, di tengah keramaian itulah Joko bertemu kembali dengan masa lalunya. Lela muncul di antara pengunjung, berjalan bersama seorang pria yang tak lain adalah suami barunya. Lela masih tampak cantik, meski raut wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan. Begitu melihat Joko, ia tersenyum sinis, sebuah senyum yang seolah meremehkan. "Masih dorong gerobak juga, Jok," katanya dengan nada merendahkan, sambil menggandeng erat suami barunya. Pria itu ikut tersenyum mengejek, seakan-akan kehidupannya jauh lebih baik. Joko menatap mereka dengan tenang. Ia tidak membalas hinaan, tidak juga menunduk. Ia hanya berkata lirih namun mantap. "Alhamdulillah, rezeki cukup, hidup juga lebih baik dari sebelumnya." Ucapan singkat itu membuat Lela semakin sinis. Mereka lalu berlalu, meninggalkan Joko. Namun tatapan meremehkan itu masih menancap di hati. Bukannya membuat Joko goyah, justru semakin menguatkan tekadnya untuk terus maju. Ia yakin suatu saat kebenaran akan terlihat jelas tanpa perlu ia membuktikan dengan kata-kata. Siang itu, stand Joko ramai pembeli. Anak-anak muda berfoto dengan mangkuk bakso. Ibu-ibu memuji rasanya yang gurih. Dan bahkan ada panitia bazar yang meminta izin untuk mewawancarainya sebentar. Sementara dari kejauhan, Lela masih sesekali melirik. Wajahnya antara tak percaya dan tak mau mengakui kenyataan. Joko tetap tenang, melayani setiap pembeli dengan senyum yang tulus. Ia tahu, hari itu baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Dan takdir rupanya sudah menyiapkan sebuah kejutan yang tak hanya akan mengubah hidupnya tetapi juga membuat Lela dan suami barunya menundukkan kepala dalam rasa malu yang tak terkira. Siang itu, suasana bazar semakin meriah. Musik dari panggung utama terdengar nyaring, pengunjung semakin padat, dan aroma makanan bercampur di udara. Joko sedang sibuk melayani pembeli ketika tiba-tiba suara MC menggema lewat pengeras suara. "Bapak dan Ibu, mari kita sambut salah satu sosok inspiratif dari kecamatan kita. Beliau adalah pedagang kecil yang berhasil mengembangkan usahanya menjadi contoh bagi banyak orang. Inilah Bapak Joko, Ketua UMKM Kuliner Kecamatan sekaligus pemilik waralaba Bakso Jokona." Sekejap, suasana riuh dengan tepuk tangan. Mata semua orang tertuju pada Joko yang berdiri terpaku di samping gerobaknya. Seorang panitia menghampirinya dan memintanya naik ke panggung. Dengan langkah mantap, Joko meninggalkan gerobaknya dan berjalan menuju podium. Senyumnya tenang, meski di dalam dadanya bergetar hebat. Di barisan penonton, Lela dan suami barunya ikut terperangah. Lela menatap tak percaya. Wajahnya memucat. Pria di sampingnya pun ikut kaget. Mulutnya ternganga tanpa kata. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Joko, yang dulu mereka remehkan sebagai tukang bakso keliling, kini berdiri gagah di panggung kehormatan. Joko mengambil mikrofon. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Saya hanyalah seorang penjual bakso. Tapi saya percaya kerja keras dan kesabaran bisa mengubah apapun. Bakso Jokona ini bukan hanya dagangan, tapi bukti bahwa mimpi bisa tumbuh dari jalan sempit sekalipun." Sorak tepuk tangan semakin keras. Kamera dari media lokal mengarah kepadanya, merekam setiap kata yang ia ucapkan. Nama Joko semakin bergema, bukan lagi sekadar di gang kecil tempat ia tinggal, melainkan di seluruh kecamatan. Bahkan kelak bisa lebih jauh lagi. Sementara itu, Lela hanya bisa berdiri kaku.
Senyum sinis yang tadi ia tunjukkan lenyap. Kini berganti rasa malu yang menusuk. Pria di sampingnya pun ikut kaget. Tak berani menatap siapapun. Mereka berdua seperti kehilangan kata-kata, terjebak dalam kenyataan pahit bahwa orang yang dulu mereka hina, kini jauh lebih tinggi kedudukannya. Joko tidak menoleh sedikit pun ke arah mereka. Ia berdiri di atas panggung dengan keteguhan hati, seakan ingin menunjukkan bahwa balasan terbaik bukanlah amarah atau dendam, melainkan keberhasilan yang nyata. Dan di hari itu, di hadapan ratusan orang, Joko membuktikan bahwa kesabaran seorang lelaki sederhana mampu mengalahkan segala hinaan dan keraguan. Sore itu, suara azan maghrib mulai berkumandang dari musola kecil di ujung gang. Arka baru saja menutup rolling door toko alat listriknya. Keringat masih menempel di pelipis, kaos oblongnya basah di bagian punggung. Hari itu cukup melelahkan. Sudah seminggu, omset toko menurun drastis, dan Arka mulai merasa gelisah. Sesampainya di rumah, aroma tumisan buncis dan ikan goreng menyambut dari dapur. Mawar, istrinya, sudah menyiapkan makan malam. Seperti biasa, meja makan rapi, air putih tertuang di gelas, dan sambal terasi khas buatan Mawar tersedia dalam mangkuk kecil. Arka meletakkan tas kerjanya lalu duduk. Mawar ikut duduk menyendok nasi ke piring Arka dengan senyum lembut. "Yang, aku tadi lihat promo skincare di toko langganan. Diskon lumayan. Aku mau beli 1 paket serum dan pelembab. Harganya cuma 300.000, tapi bisa buat 2 bulan. Ucap Mawar pelan sambil menyendokkan nasi ke piringnya sendiri. Arka mengunyah tanpa menoleh. 300.000? Buat krim-keriman? Nanti aja ya? Sekarang lagi banyak pengeluaran. Itu bukan kebutuhan penting. Mawar diam. Ia tidak menjawab, tidak juga membantah. Tapi senyumnya perlahan memudar. Ia hanya menunduk, mengaduk nasi tanpa nafsu makan. Arka tidak menyadarinya. Baginya, itu cuma permintaan biasa yang bisa ditunda. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Setelah makan, Mawar membereskan piring tanpa banyak bicara. Biasanya, ia suka bercerita tentang kejadian seharian di rumah. Tapi malam itu tidak. Ia langsung masuk kamar, mengambil selimut, lalu berbaring membelakangi Arka. Arka mengira istrinya kelelahan. Ia mematikan lampu dan ikut berbaring. Tangannya mencoba menyentuh pinggang Mawar, tapi Mawar hanya bergeser sedikit menjauh. "Aku capek, Mas," gumamnya tanpa menoleh. Arka menarik nafas. Ia menarik kembali tangannya dan memejamkan mata. Dalam pikirannya, ini hanya masalah sepele. Mungkin karena Mawar sedang datang bulan atau terlalu lelah. Tapi keesokan harinya, Mawar tetap dingin. Ia bicara seperlunya. Bahkan saat Arka pulang, tak ada sapaan seperti biasanya. Tidak ada secangkir teh hangat, tidak ada pelukan kecil yang biasanya membuat lelahnya luruh. Rumah itu terasa seperti tempat singgah semata, bukan lagi rumah yang penuh kehangatan. Arka mulai merasa aneh, tapi ia tetap menganggap ini hanyalah fase. Nanti juga reda sendiri. Padahal, di balik wajah diam itu, Mawar sedang menahan banyak hal. Rasa kecewa, rasa tidak dihargai, rasa tidak dilihat sebagai perempuan yang ingin merasa cantik, bukan untuk orang lain, tapi untuk suaminya sendiri. Mawar mulai menatap wajahnya di cermin dengan perasaan hambar. Wajah itu tampak kusam, pori-pori membesar, flek hitam mulai muncul. Dulu ia rajin merawat diri. Tapi setelah beberapa bulan keuangan keluarga lebih ketat, ia memilih mengalah. Ia tidak pernah menuntut macam-macam. Tidak minta tas, tidak minta jalan-jalan, hanya skincare agar ia tetap merasa cantik saat menemani suaminya. Tapi saat kebutuhan sederhana itu pun dianggap tidak penting, hatinya mulai retak. Retak tanpa suara, tapi luka itu nyata. Malam-malam berikutnya pun sama. Setiap kali Arka mencoba mendekat, Mawar menjauh. Kadang ia berpura-pura tidur lebih cepat. Kadang ia bilang kepalanya pusing. Hingga akhirnya malam itu Arka bertanya, "Kebu kenapa sih? Udah seminggu begini terus? Aku salah apa?" Mawar hanya menjawab singkat, "Mas nggak salah, aku aja yang capek." Dan seperti malam-malam sebelumnya, Arka lagi-lagi memilih diam. Ia menarik selimut, memejamkan mata, dan membiarkan malam berjalan tanpa kehangatan. Tapi dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya,
Apa iya ini cuma karena skincare? Atau ada yang lebih dalam dari itu? Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar. Tapi udara tetap terasa dingin. Arka bangun, menguap pelan, lalu menoleh ke samping. Tempat tidur sudah kosong. Mawar tidak ada. Di meja rias hanya ada sisir dan tisu bekas. Tak ada sapaan pagi, tak ada teh manis seperti biasanya. Ia keluar kamar, menuruni tangga. Dapur tampak bersih, terlalu bersih. Tidak ada aroma masakan, tidak ada suara sendok dan piring. Tak lama, Mawar muncul dari arah belakang rumah, membawa ember cucian. Pakaiannya sederhana, wajahnya polos tanpa bedak. Rambutnya diikat asal. Bukan Mawar yang biasanya. Tapi Arka, lagi-lagi, hanya melihat sekilas lalu beranjak mandi. Seusai sarapan seadanya yang dibuat Mawar dengan ekspresi datar, Arka mencoba menghangatkan suasana. "Yang, nanti sore aku pulang cepat ya, kita makan di luar gimana?" Mawar hanya menjawab pelan, "Terserah Mas aja." Nada yang hambar, dingin, tak ada semangat. Dan Arka pun pergi bekerja dengan perasaan aneh. Di toko, pikirannya tidak fokus. Pelanggan datang, tapi ia tidak benar-benar hadir. Ia teringat ekspresi wajah Mawar yang kosong, seolah senyumnya sudah dikunci dari dalam. Saat malam tiba, Arka pulang lebih awal seperti janjinya. Tapi Mawar hanya menyambutnya dengan satu kalimat. "Makan aja sendiri, aku udah kenyang." Tanpa protes, tanpa marah. Tapi itulah yang membuat Arka makin bingung. Mawar tidak pernah seperti ini. Dulu, sesibuk apapun, ia tetap menyempatkan senyum, cerita, bahkan sekadar pelukan kecil di bahu. Kini semuanya hilang. Rumah ini sunyi, seperti dihuni dua orang asing yang hanya tahu nama. Malam itu, setelah makan dan mandi, Arka masuk kamar. Mawar sudah diranjang menyelimuti tubuhnya. Lampu sudah dimatikan. Arka berbaring pelan, lalu mencoba menarik pelan tubuh Mawar ke pelukannya. Tapi Mawar tak bergeming, bahkan terasa kaku. Arka mendekatkan bibir ke telinga istrinya. "Sayang, aku kangen." Mawar menarik napas panjang, lalu menjawab tanpa menoleh. "Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak ngerasa nyaman." Arka terdiam. Ia menarik tubuhnya menjauh, menyandarkan kepala ke bantal. Suara detak jarum jam terdengar begitu jelas di tengah senyap yang menyiksa. Beberapa menit kemudian, terdengar isakan kecil. Sangat pelan, tapi cukup jelas. Arka menoleh. Mawar memunggunginya. Bahunya naik turun perlahan. Ia sedang menangis. Tangisan tanpa suara, tanpa drama. Tapi tangisan itu membuat dada Arka terasa sesak. Ia ingin memeluk, ingin bertanya, ingin bicara. Tapi mulutnya keluh. Ada dinding yang tak terlihat memisahkan mereka berdua. Keesokan paginya, Mawar kembali menjalani hari seperti biasa, tapi tanpa senyum. Ia menyiapkan sarapan seadanya, mencuci, mengepel, dan berdiam diri di kamar seharian. Sesekali menatap layar ponsel, melihat-lihat akun kecantikan, lalu menutupnya dengan napas panjang. Bukan karena tidak mampu beli, tapi karena tidak dianggap layak untuk itu. Ia merasa tak penting, tak dipedulikan. Ia istri tapi tidak didengarkan. Padahal selama ini ia tak pernah banyak minta. Rumah bersih, makanan selalu siap, pakaian suami tak pernah kusut. Ia hanya ingin satu hal sederhana, merawat diri, biar tetap cantik, biar tetap menarik. Bukan untuk pamer ke siapa-siapa, tapi untuk suaminya, untuk dirinya sendiri. Namun justru itu yang dianggap remeh. Dan dari situlah, luka itu tumbuh, perlahan tapi dalam, hingga akhirnya menyentuh hal-hal yang paling pribadi dalam hubungan mereka. Kehangatan, kelembutan, mantap-mantap. Dan kini semua itu seperti padam tanpa sebab.
Tapi apakah Arka akan menyadarinya? Atau justru membiarkan rumah ini menjadi beku selamanya? Siang itu matahari cukup terik. Arka memutuskan untuk keluar sebentar dari tokohnya yang sepi. Ia melangkah ke warung kopi kecil di pinggir jalan, berharap bisa mengusir penat dengan secangkir kopi hitam. Saat ia baru duduk, sebuah suara familiar menyapa dari belakang. Art, lama nggak ketemu." Arka menoleh. Seorang pria berkemeja santai, sedikit gempal, duduk tanpa diminta. Wajahnya masih sama seperti dulu, sahabat lamanya di bangku SMA. Namanya Iwan. Sudah lama tak bersua sejak masing-masing menikah dan sibuk dengan urusan rumah tangga. Mereka pun mengobrol panjang tentang usaha, tentang masa lalu, dan tentu saja tentang istri. Iwan bercerita dengan santai. "Gue sekarang punya trik jitu biar istri makin lengket, bro." Arka mengangkat alis. "Apaan tuh?" Iwan tertawa kecil, lalu berkata sambil menyeruput kopinya. "Gue kasih uang buat skincare. Serius, cuma 200.000 sebulan, tapi efeknya luar biasa. Dia jadi senang, ngerasa diperhatiin. Ujung-ujungnya tiap malam juga jadi lebih anget." Iwan tertawa kecil, lalu berkata sambil menyeruput kopinya. "Gue kasih uang buat skincare. Serius, cuma 200.000 sebulan, tapi efeknya luar biasa. Dia jadi senang, ngerasa diperhatiin. Ujung-ujungnya tiap malam juga jadi lebih anget." Arka tersenyum kecut. Iwan tak tahu, obrolan ringan itu menusuk langsung ke dadanya. Cewek itu senang kalau diperhatiin, meski cuma dibeliin masker wajah 20 ribuan. Yang penting niat, bro. Lanjut Iwan, menepuk bahu Arka. Sepulang dari warung, Arka berkendara pelan. Hatinya seperti dihimpit perasaan yang tak nyaman. Ucapan Iwan terus terngiang-ngiang. Ia jadi teringat raut wajah Mawar saat minta skincare beberapa waktu lalu. Tatapan penuh harap, senyum kecil yang waktu itu ia anggap remeh. Sesampainya di rumah, suasana masih sama. Sepi, hening. Hanya suara kipas angin berputar. Mawar sudah tidur lebih dulu. Ia berbaring membelakangi arah pintu. Selimut menutupi tubuhnya hingga ke leher. Arka duduk di tepi ranjang. Ia menatap wajah istrinya yang sedang terlelap. Wajah itu tampak pucat. Ada lingkar hitam samar di bawah mata. Pipi yang dulu berseri, kini terlihat kusam. Bibirnya pecah-pecah. Tak ada lagi rona cerah seperti dulu. Dan Arka mulai merasa bersalah. Bukan karena Mawar tidak merawat diri, tapi karena ia sendiri yang membuat Mawar kehilangan semangat untuk merawat diri. Ia yang membuat Mawar merasa tak layak menjadi cantik. Ia yang memadamkan cahaya di wajah wanita yang dulu begitu ia kagumi. Malam itu, Arka tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu membuka ponselnya dan mulai mencari-cari artikel tentang skincare. Membaca harga serum, pelembab, dan toner. Dulu ia pikir semuanya mahal dan mubazir. Tapi malam itu, ia baru sadar harganya tak seberapa dibanding luka batin yang sudah ia torehkan. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu menggenggam Mawar dengan hangat, tangan yang sekarang hanya menggenggam kesibukan dan ego. Ia mulai menyadari ada yang jauh lebih penting dari sekedar jualan dan uang, yaitu cinta dan penghargaan terhadap pasangan. Hatinya mencelos. Dan untuk pertama kalinya, Arka merasa dirinya benar-benar salah. Mawar masih mengenakan daster biru muda saat Arka pulang lebih awal sore itu. Ia tengah menyiram tanaman di halaman kecil samping rumah, rambutnya diikat seadanya, wajahnya masih polos tanpa make up. Arka turun dari motor, membuka helm, lalu memanggil pelan, "Yang?" Mawar menoleh, sedikit heran. Biasanya Arka baru pulang menjelang maghrib. Belum sempat ia bertanya, Arka mengeluarkan amplop putih dari saku jaketnya, lalu menyerahkannya langsung ke tangan Mawar.
Ini buat skincare kamu. Aku udah browsing semalaman, ternyata emang penting. Maaf ya, kemarin aku nggak peka. Mawar menatap amplop itu, lalu menatap wajah suaminya. Matanya berkaca. Tapi bukan karena jumlah uang di dalamnya, tapi karena kalimat sederhana itu. Aku nggak peka. Yang akhirnya diucapkan oleh lelaki yang paling ia cintai. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Ia mengangguk pelan, lalu membalikkan badan, pura-pura kembali menyiram tanaman agar air matanya tak terlihat. Malam itu Mawar duduk lebih lama di depan cermin. Ia membuka kembali pouch skincare lamanya yang sudah lama ia simpan. Esoknya, ia pergi ke toko kosmetik terdekat, membeli paket perawatan sederhana. Serum, toner, pelembab, semuanya basic, tapi cukup untuk membuat semangatnya menyala kembali. Dalam beberapa hari, perubahan mulai terasa. Mawar kembali wangi, rambutnya tak lagi dikuncir asal. Dapurnya ramai dengan aroma masakan dan suara nyanyian pelan dari bibirnya. Di rumah, Arka merasa seperti kembali ke masa awal pernikahan, saat semuanya terasa hangat dan ringan. Arka pulang, dan rumah kembali menyambutnya dengan cahaya. Satu malam, saat Arka sedang duduk di ruang tamu sambil mengecek catatan stok barang, Mawar datang membawa teh manis. Ia duduk di samping Arka, menyender pelan ke bahunya. "Aku beli serum vitamin C, Mas. Yang waktu itu aku cerita," bisiknya. Arka menoleh, menatap wajah istrinya yang mulai kembali cerah. "Bagus, kamu jadi makin glowing," godanya. Mawar tersipu, wajahnya yang bersih tanpa make up tampak segar. Senyumnya kembali merekah. Beberapa malam kemudian, saat Arka mematikan lampu kamar, Mawar tidak lagi menarik selimut dan membelakangi. Ia justru mendekat, memeluk dari belakang. Tubuhnya wangi, hangat. Matanya lembut. Tanpa banyak kata, Mawar mulai membuka dirinya lagi. Pelan, tapi penuh rasa. Arka membalas pelukan itu. Di dalam hatinya, ia merasa seperti baru saja membuka pintu rumah yang sempat lama terkunci. Dan di balik pintu itu, istrinya menunggu, tidak dengan marah, tapi dengan cinta yang diam-diam tetap tumbuh meski sempat disakiti. Malam itu, mereka kembali menyatu dalam kehangatan. Seperti dua jiwa yang saling menemukan lagi. Namun, bukan di situ akhir segalanya. Perubahan kecil itu ternyata membuka jalan lain yang lebih besar. Sesuatu yang tak pernah Arka sangka-sangka akan datang begitu cepat. Suatu pagi yang cerah, Arka sedang menyapu halaman depan tokonya ketika sebuah mobil pickup berhenti di depan. Seorang pria berjas dan bertopi keluar sambil membuka map besar. Ia menyapa ramah dan memperkenalkan diri sebagai pengawas proyek renovasi kantor kecamatan. "Kami butuh suplai kabel, stop kontak, saklar, dan perlengkapan listrik lainnya. Bisa bantu, Pak?" Arka mengangguk cepat. Ini bukan pesanan kecil, volume barangnya banyak, dan pembayarannya tunai. Hari itu tokonya yang biasanya sepi mulai ramai. Beberapa kontraktor datang menanyakan stok. Para tukang yang sebelumnya hanya lewat, kini mampir membeli peralatan. Telepon genggam Arka nyaris tak berhenti berdering. "Pak Arka, bisa kirim barang ke proyek perumahan di Blok C?" "Mas, stok MCB-nya masih ada. Saya mau ambil 10 biji." "Bang, bisa bantu pasang lampu gantung di rumah klien saya?" Arka sampai kewalahan melayani. Ia terpaksa memanggil keponakannya untuk bantu mencatat pesanan. Dalam hati ia bertanya-tanya, kenapa semua ini terasa seperti keajaiban yang tiba-tiba. Sore harinya saat ia menutup toko dan menghitung hasil penjualan, matanya terbelalak. Dalam satu hari, omsetnya melampaui omset mingguan. Ia mengucek matanya, memastikan angka itu bukan ilusi.
Tangannya gemetar saat memindahkan uang ke dalam brankas kecil. Di rumah, Mawar sudah menyiapkan makan malam. Bukan sekedar tumisan seperti biasanya. Ada sop ayam, sambal goreng kentang, dan puding coklat kesukaan Arka. Wajah Mawar berseri, rambutnya disanggul rapi, dan aroma tubuhnya lembut seperti bunga melati. Arka duduk, menatap istri yang kini kembali penuh cahaya. Aku jadi sering dapat pelanggan gede yang barusan ada proyek kantor kecamatan, terus ditawarin proyek rumah juga. Gak ngerti, tiba-tiba aja ngalir gini. Mawar mensenyum, menuangkan air ke gelasnya. Rezeki Mas emang lagi dibuka, syukur. Arka menatap wajah istrinya, lalu berkata pelan. Aku ngerasa mungkin karena aku mulai mulai ngerti gimana caranya menghargai kamu. Mawar menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi bukan tangisan sedih. Itu air mata lega. Akhirnya suaminya benar-benar paham. Sejak itu, setiap pagi sebelum berangkat kerja, Arka mencium kening Mawar dan meninggalkan selembar uang di meja rias. Tidak selalu besar, tapi cukup untuk menunjukkan perhatian. Dan setiap kali pulang, rumah selalu terasa hangat. Bukan hanya karena makanan yang tersaji, tapi karena cinta yang kembali tumbuh. Arka juga jadi lebih ringan bekerja. Stok barang lancar, pelanggan bertambah, bahkan toko sebelah yang dulu jadi saingan, kini justru ngajak kerjasama. Rezekimu kayak dibukain pintu langit, Bang, kata Rudi temannya yang dulu sering mengajak Arka ngopi. Arka hanya mengangguk pelan. Dalam diam, ia tahu jawabannya. Semua ini bukan cuma tentang usaha, tapi tentang hati. Tentang kesadaran bahwa menghargai istri bukan hanya bentuk cinta, tapi juga pintu rezeki. Dan semakin Arka mencintai Mawar, semakin banyak pintu kebaikan yang terbuka dalam hidupnya. Malam itu, rumah mereka tidak hanya sunyi, tapi juga hangat. Bukan karena lampu kuning yang remang, bukan pula karena suhu ruangan, tapi karena sentuhan Mawar yang kembali mengalir lembut seperti dulu. Saat Arka memeluknya, ia merasa bukan sedang menyentuh tubuh, tapi menyentuh hati seorang perempuan yang akhirnya merasa dicintai sepenuhnya. Setelah malam itu, segalanya berubah. Mawar bangun pagi lebih semangat. Ia menata rumah dengan hati ringan, menyisir rambutnya pelan-pelan di depan cermin sambil bersenandung kecil. Di meja makan, bukan hanya nasi dan lauk, tapi ada potongan buah, lilin aromaterapi, dan bunga kecil di dalam vas. Arka pulang kerja dan mendapati rumah seperti surga kecil, diterima dengan senyum, dilayani dengan sentuhan, dan dimanjakan dengan cerita ringan. Tak ada lagi wajah masam, tak ada lagi kalimat "aku capek" setiap malam. Bahkan saat malam datang, Mawar sering lebih dulu memulai obrolan di ranjang. Terkadang hanya membahas hal-hal sederhana, tentang serial drama yang ia tonton, tentang resep baru yang ia coba, atau tentang rencana mereka liburan kelak. Tapi malam-malam lainnya, lebih dari sekadar obrolan. Mawar boleh membuka dirinya sepenuhnya. Tak ada lagi keraguan. Ia menyentuh suaminya dengan cinta, bukan kewajiban. Ia memandang Arka seperti perempuan yang baru jatuh cinta. Bahkan kadang ia tertawa kecil setelah mereka selesai bermesraan. "Mas, sekarang ganteng deh. Apa karena aku makin sayang?" ujarnya suatu malam sambil memeluk erat tubuh Arka yang masih basah keringat setelah mereka mantap-mantap. Arka tersenyum lebar, mencium kening istrinya dengan lembut. Hatinya penuh syukur. Ia merasa benar-benar menjadi suami yang utuh, dicintai dan mencintai, dihormati dan menghormati. Yang membuat Arka terkejut bukan hanya kehangatan Mawar yang kembali, tapi gairah Mawar yang justru jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia tak lagi menolak. Bahkan saat Arka pulang larut malam dalam keadaan letih, Mawar tetap menyambutnya dengan pijatan ringan dan bisikan manja. "Kalau Mas pengen,
Bilang aja, aku selalu siap. Aku juga seneng kalau bisa bikin Mas bahagia. Dan Arka merasa inilah bentuk cinta yang paling nyata. Bukan hanya dari kemesraan fisik, tapi dari niat untuk saling membahagiakan tanpa syarat. Hubungan mereka yang dulu nyaris beku, kini kembali berapi-api. Tapi bukan api yang membakar, melainkan menghangatkan. Mawar menjadi perempuan yang lebih percaya diri. Ia rajin merawat diri, tidak untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri dan suaminya. Ia tersenyum lebih sering, tertawa lebih lepas, dan bersyukur lebih dalam. Arka pun makin semangat bekerja. Setiap kali pulang, ada cinta yang menunggu. Bukan cinta yang dituntut, tapi cinta yang tumbuh dari ketulusan. Dan sejak saat itu, rumah mereka tidak lagi sekedar tempat tinggal, tapi menjadi tempat bertumbuhnya dua hati yang saling belajar tentang memahami, tentang menghargai, dan tentang menyayangi. Sampai pada titik di mana Arka tahu bahwa kebahagiaannya tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar penghasilannya, tapi oleh satu hal yang sederhana, senyum istrinya.